Kekaisaran Alexander Agung yang luas dan megah runtuh begitu cepat setelah kematiannya pada tahun 323 sebelum Masehi. Tanpa penerus yang jelas, para jenderal terkuatnya, yang dikenal sebagai Diadohau, mulai berebut kekuasaan. Pertempuran demi pertempuran pecah, memperebutkan wilayah yang dulu dikuasai Alexander. Konflik ini bukan sekadar perebutan wilayah, tapi juga menentukan masa depan dunia kuno. Perang Diadohau bukan hanya perang biasa. Ia melibatkan strategi, intrik politik, dan aliansi yang berubah-ubah. Para jenderal ini tidak hanya bertarung di medan perang, tapi juga di meja diplomasi. Bagaimana mereka saling menjatuhkan dan mengukuhkan kekuasaan menjadi kisah dramatis yang membentuk sejarah. Pertempuran ini berlangsung selama hampir 40 tahun, membelah kerajaan besar menjadi beberapa bagian yang kemudian menjadi cikal bakal negara-negara di dunia Mediterania dan Asia. Sejarah dunia pun berubah drastis akibat konflik ini. Perang Diadohau menjadi titik balik penting yang mengakhiri era Alexander dan memulai era baru yang dikenal dengan kerajaan-kerajaan Helenistik. Dalam dokumenter ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana perang Diadohau terjadi, siapa saja para pelakunya, dan bagaimana konflik tersebut mengubah peta politik serta budaya di dunia kuno. Bersiaplah untuk menyelami babak gelap yang penuh intrik dan pertumpahan darah ini. Setelah menaklukkan sebagian besar dunia yang dikenal saat itu, Alexander Agung meninggalkan sebuah kekaisaran yang sangat luas, mencakup Yunani, Mesir, Persia, hingga India. Namun, Alexander meninggal muda tanpa menunjuk penerus yang kuat. Kekosongan ini menciptakan peluang bagi para jenderal terdekatnya untuk saling berebut kekuasaan. Jenderal-jenderal yang dikenal sebagai Diadohau memiliki posisi dan wilayah masing-masing dalam kekaisaran. Mereka terdiri dari tokoh-tokoh militer dan politik berpengalaman seperti Ptolemaios, Seleukos, dan Antigonos. Persaingan mereka bukan hanya soal merebut tahta, tapi juga mempertahankan wilayah kekuasaan yang mereka pegang. Di masa itu, konsep kesetiaan dan hierarki kerajaan masih sangat bergantung pada karisma dan kekuatan militer. Tanpa Alexander sebagai pemimpin sentral, ikatan ini cepat terpecah. Banyak jenderal yang merasa dirinya berhak menjadi penguasa tunggal. Perpecahan ini kemudian memicu konflik besar yang disebut Perang Diadoha. Keadaan politik yang kacau ini juga didukung oleh faktor budaya yang berbeda-beda di wilayah kekaisaran. Para Diadohau harus menghadapi tantangan mengelola wilayah yang sangat beragam etnis dan adat istiadat. Hal ini menambah kerumitan konflik dan memperpanjang perang. Selain itu, pengaruh para penguasa lokal dan kelompok elit di wilayah jajahan turut memperumit perebutan kekuasaan. Mereka sering memanfaatkan konflik Diadohau untuk memperbesar kekuasaan sendiri, membuat pertempuran semakin tidak menentu. Dengan kondisi seperti itu, perang ini tidak hanya menjadi pertarungan antara Jenderal Alexander, tapi juga perang suksesi paling dramatis dalam sejarah kuno. Sebuah babak baru dunia mulai terbuka dengan cara yang penuh darah dan pengkhianatan. Salah satu tokoh paling menonjol adalah Ptolemaios, yang kemudian mendirikan dinasti Ptolemaik di Mesir. Ptolemaios adalah sahabat sekaligus jenderal kepercayaan Alexander. Setelah perang pecah, ia mengunci kekuasaannya di Mesir dan membangun kerajaan yang bertahan selama hampir 300 tahun. Seleukos adalah pesaing utama Ptolemaios yang menguasai wilayah timur kekaisaran, yang kini dikenal sebagai Asia Tengah dan Timur Tengah. Seleukos berhasil mendirikan dinasti Seleukia yang menjadi salah satu kerajaan Helenistik terbesar setelah perpecahan kekaisaran. Antigonos Monoptalmus, yang mendapat julukan Mata Satu, merupakan jenderal yang berusaha menguasai seluruh kekaisaran. Namun, ambisinya ini justru memicu koalisi lawan yang bersatu untuk menjatuhkannya. Antigonos akhirnya tewas dalam pertempuran, namun keturunannya tetap memerintah di wilayah tertentu. Tokoh lain seperti Lysimachos dan Kassandros juga berperan besar. Lysimachos menguasai wilayah Thrace dan Asia Kecil, sementara Kassandros mengontrol Yunani dan Makedonia. Mereka juga terlibat dalam berbagai intrik dan aliansi untuk memperbesar kekuasaan. Masing-masing tokoh ini memiliki strategi berbeda. Ada yang fokus mempertahankan wilayah, ada yang agresif memperluas kekuasaan. Tak jarang mereka saling berkhianat dan bersekutu bergantian untuk keuntungan politik. Perang Diadohau lebih dari sekadar konflik militer. Ini adalah drama politik yang melibatkan berbagai ambisi, pengkhianatan,
dan perjuangan bertahan hidup yang membentuk wajah dunia Helenistik selama berabad-abad. Perang Diadohau dimulai segera setelah kematian Alexander, dengan perebutan cepat wilayah di Asia Kecil dan Yunani. Awalnya para jenderal berusaha menguasai wilayah masing-masing tanpa banyak konflik terbuka, namun ketegangan perlahan berubah menjadi peperangan besar. Pertempuran Ipsus pada 301 sebelum Masehi menjadi salah satu titik balik paling menentukan. Koalisi para Diadohau berhasil mengalahkan Antigonos dan menghancurkan ambisinya untuk menguasai seluruh kekaisaran. Pertempuran ini membagi kekaisaran menjadi beberapa kerajaan yang lebih kecil tapi kuat. Selain Ipsus, ada beberapa pertempuran penting lain yang turut mengubah peta kekuasaan, seperti pertempuran Gaza, dan konflik-konflik di wilayah Asia Kecil dan Levant. Setiap pertempuran melibatkan taktik militer yang rumit dan penggunaan pasukan yang sangat terorganisir. Perang ini juga menghadirkan perkembangan dalam strategi dan teknologi militer. Pasukan kavaleri dan phalanx Yunani menjadi sangat penting, dan penggunaan pasukan bayaran semakin meluas. Ini menandai perubahan besar dalam cara perang dilakukan di dunia kuno. Pertempuran-pertempuran ini tidak hanya menentukan siapa yang berkuasa, tapi juga memengaruhi keseimbangan kekuatan di wilayah Mediterania dan Asia. Kerajaan yang lahir dari perang ini akan menjadi pemain utama selama beberapa abad. Meski perang berlangsung lama dan brutal, mereka juga membuka jalan bagi pertukaran budaya dan integrasi wilayah yang akhirnya membentuk dunia Helenistik yang kaya akan seni, ilmu pengetahuan, dan perdagangan. Perang Diadohau mengubah lanskap politik secara drastis. Kekaisaran Alexander yang besar terpecah menjadi beberapa kerajaan yang lebih kecil dan mandiri, masing-masing dipimpin oleh penerus Diadohau. Ini mengakhiri era kesatuan dunia yang pernah ada. Setiap kerajaan Helenistik mengembangkan sistem pemerintahannya sendiri, dengan pengaruh Yunani yang kuat, namun juga mengadopsi budaya lokal. Misalnya, di Mesir, dinasti Ptolemaic menggabungkan tradisi Yunani dan Mesir dalam pemerintahan dan seni. Selain politik, perang ini juga mempercepat penyebaran budaya Helenistik ke berbagai wilayah Asia dan Afrika Utara. Bahasa Yunani menjadi lingua franca yang memfasilitasi komunikasi dan perdagangan antar wilayah. Kerajaan Helenistik juga menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kota-kota seperti Alexandria di Mesir berkembang menjadi pusat belajar dan penelitian dengan perpustakaan besar dan para cendekiawan ternama. Dampak budaya ini terasa hingga berabad-abad kemudian dan menjadi fondasi penting bagi perkembangan peradaban Barat dan Timur Tengah. Perang Diadohau bukan hanya mengubah peta, tapi juga membentuk warisan budaya dunia. Namun, konflik juga meninggalkan luka dan ketidakstabilan yang berkepanjangan. Perebutan kekuasaan terus berlanjut antar penerus Diadohau, menciptakan ketegangan dan perang baru di masa depan. Warisan perang Diadohau sangat kompleks. Di satu sisi, perang ini mengakhiri kesatuan kekaisaran terbesar yang pernah ada, namun di sisi lain membuka jalan bagi keragaman dan perkembangan budaya yang kaya. Kerajaan Helenistik yang lahir dari perang ini menjadi pusat kekuasaan baru, membentuk fondasi politik dan budaya di Mediterania dan Asia selama ratusan tahun. Mereka melanjutkan tradisi Yunani sambil beradaptasi dengan kondisi lokal. Dari sisi militer, perang Diadohau menunjukkan pentingnya strategi dan aliansi dalam mempertahankan kekuasaan. Para jenderal belajar bahwa kekuatan bukan hanya soal jumlah pasukan, tapi juga kecerdasan politik dan diplomasi. Konflik ini juga mengajarkan bahwa kekuasaan yang tidak memiliki penerus yang jelas dan stabil akan rentan hancur dan tercerai-berai. Kematian Alexander tanpa pewaris yang kuat menjadi contoh klasik dari bahaya kekosongan kekuasaan. Secara keseluruhan, perang Diadohau menjadi pengingat akan kompleksitas perebutan kekuasaan yang berdampak tidak hanya pada politik, tapi juga budaya dan sejarah dunia. Konflik ini membuka era baru dengan dinamika yang terus berkembang. Memahami perang Diadohau membantu kita melihat bagaimana sejarah terbentuk bukan hanya dari kemenangan di medan perang, tapi juga dari proses panjang pengaruh budaya dan politik yang menyertainya. Perang Diadohau adalah babak gelap yang mengakhiri kejayaan Kekaisaran Alexander Agung dan memulai babak baru dalam sejarah dunia. Perebutan kekuasaan yang penuh intrik dan pertempuran ini menunjukkan betapa rapuhnya sebuah kerajaan tanpa kepemimpinan yang kuat dan terorganisir. Konflik ini mengubah peta dunia kuno,
memecah wilayah besar menjadi beberapa kerajaan Helenistik yang memiliki pengaruh besar dalam bidang politik, budaya, dan ilmu pengetahuan. Masing-masing kerajaan membawa warisan unik yang bertahan hingga berabad-abad kemudian. Selain itu, Perang di Adohau mengajarkan kita banyak pelajaran tentang dinamika kekuasaan, strategi militer, dan pentingnya diplomasi dalam menjaga stabilitas kerajaan. Konflik ini juga menjadi cermin bagaimana sejarah dapat dibentuk oleh ambisi dan pengkhianatan. Dalam menelusuri sejarah Perang di Adohau, kita memahami bahwa perang bukan hanya soal kekerasan fisik, tapi juga perebutan ide dan pengaruh budaya. Perang ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan dunia Helenistik yang kaya akan warisan sejarah. Semoga dokumenter ini membuka wawasan kita tentang masa lalu yang penuh warna dan memberi pelajaran berharga untuk masa kini dan masa depan. Terima kasih telah mengikuti kisah perang di Adohau bersama kami.